Kripto Jember channel milik kita bersama yang setiap hari membahas tentang informasi perkembangan Pi Network, koin Pi yang kita tambang setiap hari, di mana perkembangan setiap hari selalu berkelanjutan dan banyak sekali hal-hal yang bermunculan di dalam proses Pi Network menuju jaringan utama dimulai ya. Yang jelas kita menyambung tentang informasi yang kemarin. Kita sekarang ini membahas yang mudah-mudah saja ya, tidak usah yang ruwet-ruwet atau yang sulit. Jadi kita ambil yang gampang-gampang saja. Apa hebatnya Pi Network dan apa perbedaan cryptocurrency yang lain dengan Pi Network, itu menjadi perbincangan juga di dunia maya dan menjadi perdebatan. Sebelum saya membahas ke arah situ, saya mau berbagi informasi tentang Donald Trump ya, yang terpilih dan yang bakal menjadi presiden terpilih di Amerika Serikat yang ke-47, di mana menang telak dengan suara 277 suara elektoral yang mendukung Donald Trump dari Partai Republik, kalau tidak salah seperti itu informasinya. Jadi menang telak dan kemungkinan besar akan dijadikan presiden yang ke-47 dan dilantik menjadi presiden dengan kemenangan telak yang menyisihkan lawan calon presiden yang lainnya hanya dengan suara 224 elektoral ya suaranya ya. Jadi jauh di bawah Donald Trump. Dan yang jelas sekarang kita membahas perkembangan apa dampak Pi Network dengan terpilihnya Donald Trump. Kita berharap di sini dengan terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, ada perubahan tentang perekonomian terutama di dunia digital ya, di dunia cryptocurrency atau dunia kripto terutama. Jadi dunia kripto mudah-mudahan dengan terpilihnya Donald Trump itu akan ada perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan semua pionir yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja atau di Asia tapi seluruh dunia, berharap dengan terpilihnya Donald Trump memperlancar proses perjalanan Pi Network menuju kejayaan ya, atau menuju yang kita harapkan, yaitu peluncuran jaringan utama dan dengan nilai yang tinggi. Jadi harapan kita ke arah sana. Dengan terpilihnya Donald Trump, dunia kripto atau dunia digital kripto itu akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita membahas perbedaan cryptocurrency yang lain dengan Pi Network atau dengan koin Pi ya. Pi Network atau koin Pi diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis atau Core Team. Itu bertujuan adalah untuk melengkapi cryptocurrency yang lain, rekan-rekan. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Perbedaannya, kalau cryptocurrency yang lain itu hanya sebagai aset atau sebagai alat jual beli, aset jual beli maksudnya. Jadi hanya sebagai aset untuk diperjualbelikan, itu cryptocurrency yang lain. Sedangkan untuk Pi Network atau koin Pi itu bisa menjadi alternatif alat pembayaran. Jadi koin Pi itu nanti bisa membeli kripto-kripto yang lain seperti Bitcoin, seperti Ethereum dan lain-lainnya. Jadi kegunaan dari cryptocurrency yang lain itu adalah sebagai aset atau sebagai aset yang diperjualbelikan. Tapi kalau untuk koin Pi itu bisa untuk menjadi alat bayar atau bisa untuk membeli kripto yang lain seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lainnya. Itu perbedaannya dan sangat jelas di sini dijelaskan bahwasanya Pi Network atau koin Pi adalah mata uang digital. Ini yang perlu dicatat rekan-rekan ya. Itu hebatnya Pi Network. Jadi kalau masih ada yang bertanya apa hebatnya Pi Network, itu hebatnya Pi Network diciptakan untuk melengkapi kekurangan kripto yang lain.
Ya mungkin masalah nilai kita sekarang ini masih banyak perdebatan ya. Sekarang logikanya seperti ini rekan-rekan. Yang punya koin Pi berharap nilainya tinggi. Itu pasti karena semuanya kepengen kaya, kepengen merubah kehidupan yang lebih baik. Tapi yang tidak punya koin Pi, yang jelas mereka berharap dari mana? Paling biasanya nyinyir atau katakanlah membuat gosip dan fitnah bahwa koin Pi itu nanti murah, bahwa koin Pi itu scam dan lain-lainnya. Karena mereka tidak punya koin Pi. Tapi yang punya koin Pi tenang-tenang saja. Tidak ada hal yang membuat galau ya. Karena tinggal menunggu tugas yang perlu dikerjakan atau PR yang perlu dikerjakan. Setelah itu mengembangkan ekosistem lebih berkembang dengan membuat utilitas supaya nilai lebih tinggi. Hanya itu tugasnya kalau yang punya koin Pi. Tapi yang tidak punya koin Pi berharap dari mana mereka? Akhirnya mereka nyinyir dengan berbagai macam hal, memfitnah dan menggosipkan Pi Network atau koin Pi itu harganya murah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang itu scam. Itu jelas hal yang wajar rekan-rekan ya. Berarti mereka yang nyinyir itu tidak punya koin Pi. Itu saja sudah. Ada kata punya koin Pi mungkin hanya 1 atau 2. Kalau yang punya koin Pi tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Dan hal yang lebih lain lagi kalau kita bahas ke depan ya. Koin Pi itu mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cryptocurrency yang lain banyak sekali rekan-rekan. Ada kalanya YouTuber. Ini saya bicara YouTuber, kembali ke dunia YouTuber ya. Ada yang bilang yang menambang koin Pi itu orang menengah ke bawah. Sedangkan dibandingkan dengan cryptocurrency seperti BTC dan ETH jauh. Loh, ini bahasa dari mana? Apakah tahu YouTuber itu siapa penambang-penambang di balik penambang-penambangnya koin Pi? Bukan hanya menengah ke bawah, tapi menengah ke atas, ke bawah, ke tengah, ke samping, dan ke semua hal. Itu penambang koin Pi. Mulai dari yang elit sampai yang tidak elit. Itu yang perlu dicatat. Sedangkan untuk kripto yang lain paling cuma elit-elit tok. Ini saya bicara kasar ya. Elit-elit tok atau orang-orang kaya tok lah katakan. Tapi untuk koin Pi menyeluruh, mulai dari yang kaya, sangat kaya, bahkan yang sangat tidak kaya. Itu loh bedanya di situ. Lengkap kalau di Pi Network itu. Mulai dari yang super kaya, yang sultan katakanlah ya, sampai yang tidak sultan. Mungkin untuk Bitcoin, untuk Ethereum hanya orang-orang sultan lah yang menambang. Tapi untuk Pi Network bukan hanya sultan-sultan tok. Jadi banyak sultan dan banyak raja sultan dan tidak raja dan tidak sultan, di situ penambang semua banyak di situ. Bukan hanya elit kripto, bahkan yang tidak elit kripto ada. Ini loh ya. Ini ada YouTuber yang bicara bahwasanya Pi Network itu penambangnya hanya menengah ke bawah. Itu sangat meremehkan rekan-rekan ya, sangat meremehkan komunitas kita, meremehkan komunitas pionir penambang cryptocurrency yang lain, atau meremehkan penambang koin Pi yang mungkin mereka tidak paham ya, bahwasanya koin Pi itu penambangnya siapa saja, asal ngomong lah itu seperti itu. Ya jauh toh. Sekarang kalau kita berbicara masalah komunitas kripto mana yang sebesar penambang dari Pi Network? Saya kepengen tahu. Kalau ada yang tahu komunitas lebih besar dari komunitasnya Pi Network, tulis di kolom komentar saya kepengen tahu. Tunjukkan saya cryptocurrency mana yang komunitasnya lebih besar dari komunitasnya Pi Network. Itu saja sudah. Itu jelas. Jadi penambangnya itu komunitasnya besarnya luar biasa dan melebihi kripto-kripto yang lain. Itu ya. Jadi kita harus berbesar hati dan tidak berkecil hati dengan nyinyiran orang yang tidak suka atau yang iri, yang tidak punya koin lah katakan.
kita berpositif thinking saja, bahwasanya kita menjadi pemenang di sini, tinggal menghitung hari. Beberapa minggu ke depan open market akan terlaksana. Nilai tinggal menunggu waktu akan ditentukan. Itu sudah jelas. Yang menunggu bukan hanya orang menengah ke bawah, ini yang menunggu itu orang-orang elit-elit, orang-orang sultan-sultan, bahkan bukan orang sultan, semuanya menunggu ketetapan nilai koin Pi, berapa nilai koin Pi dan open market dimulai itu kapan. Itu loh ya. Jadi perbedaannya yang jelas, koin Pi adalah melengkapi kripto yang lain dan bisa menjadi alat bayar, bisa untuk membeli kripto yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penambang koin Pi komunitasnya sangat besar, dan andai kata yang lebih besar, ada yang lebih besar dari penambang komunitasnya Pi Network, saya kepengen tahu kripto mana itu ya rekan-rekan ya, yang lebih besar di koin Pi itu mana komunitasnya. Dan jangan meremehkan Pi Network, karena ketika Anda meremehkan Pi Network, berarti Anda itu sudah ketinggalan kereta. Pertama, Anda tidak punya koin Pi, yang kedua hanya bisa nyinyir, hanya seperti itu. Itu ya. Jelas sekarang Donald Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat, dan semoga sesuai dengan statementnya beberapa saat yang lalu, bahwa dunia kripto atau ekonomi kripto akan distabilkan dan akan dimudahkan oleh Donald Trump. Karena ini adalah statement sebelum Donald Trump menjadi presiden. Dunia kripto akan lebih dimudahkan atau mungkin ya lebih dimakmurkan ya, ekonomi kripto. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Itu rekan-rekan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah orang yang meremehkan komunitas Pi Network yang katanya hanya orang menengah ke bawah. Kalau memang seperti itu, apakah tahu komunitas kripto mana yang lebih besar dari komunitasnya Pi Network? Itu yang perlu dijawab oleh orang yang meremehkan tadi, atau YouTuber yang meremehkan komunitas Pi Network. Jadi komunitas Pi Network itu bukan hanya orang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke semua hal. Sedangkan kripto yang lain mungkin hanya orang-orang elit. Tapi kalau Pi Network bukan hanya orang-orang elit, tapi semua orang elit, tengah, bawah, samping, dan ke semua hal. Itu ya. Dan perbedaannya jelas di sini. Pi Network menjadi mata uang digital dan melengkapi kripto yang lain menjadi alat bayar. Itu rekan-rekan. Baiklah rekan-rekan semuanya, hari ini kita membahas seperti itu, dan mudah-mudahan esok hari kita ada informasi yang lebih menyenangkan buat kita. Kita terus berlanjut membahas tentang perkembangan Pi Network dan perkembangan dunia maya, tentang pembahasan Pi Network yang memberikan support kita lebih bersemangat dan memberikan inspirasi buat kita supaya kita itu terus bisa mengikuti proyek perjalanan Pi Network menuju jalan utama dimulai. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.